Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya selalu berharap dan berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita akan melihat lagi bagaimana keberlangsungan suatu diskusi yang tak kalah seru dan menarik, yang dimana ada seorang pemuda Kristen yang akan berhadapan dengan Ustadz Suma. Kita akan melihat bagaimana Ustadz Suma ini selalu saja mengeluarkan narasi-narasi atau data-data liar yang sama sekali itu tidak berkaitan dengan iman Kristen. Karena memang Ustadz Suma ini doyannya selalu membahas tentang iman Kristen, membahas tentang Alkitab, dan merasa diri paling benar dalam mentafsirkan dan juga memaparkan tentang iman Kristen atau isi Alkitab itu sendiri. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya bagaimana seorang pemuda mengobrak-abrik seorang Ustadz Suma. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Ada Gurunda itu, saya termasuk penggemarnya Gurunda itu. Dari Kristen tapi penggemarnya ya Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, jadi Itu, Bang. pertanyaan saya, ya, Iya. kenapa syahadatnya orang Islam itu kalau itu dimaksudkan untuk Nabi Muhammad kok tidak ada kata nabinya di syahadat itu loh? Ya, meskipun nggak ada, Pak, kami dalam mengucapkan itu ya harus mengatakan Nabi karena beliau itu adalah khataman nabiyyin. Iya, jadi yang Anda permasalahkan apa? Gini loh, Ketika dikatakan anna Muhammadar Rasulullah, yang Anda maksudnya apa di sini? itu kan gini loh, terjemahannya kan mesti ada sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah gitu kan ya. Tetapi dalam syahadatnya kok cuma hanya Muhammad gitu loh. Yang saya maksud itu. Jadi Iya, terus misalnya umatnya itu menyebut nabinya itu kok hanya Muhammad di dalam syahadat itu loh. ya itu penghargaan kami kepada beliau. Perlu Anda ketahui kalau terjemahan itu mesti apa adanya tanpa harus ditambahi. Begini Pak. Yang menambah itu yang Oke, berarti Bapak harus konsisten juga ya terhadap Bible Anda ya. Terjemahan Iya. itu harus berdasarkan original teks ya. Oke, baik. Oke. Iya, kalau Oke, bisa dengarkan, apa adanya. dengarkan saya. Jadi kalau kita berbicara wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam original teksnya, itu kalau diindonesiakan wa asyhadu, dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasul Allah. Tapi Islam itu juga punya pengajaran akhlak, Pak. Ada etika. Di mana ketika kami menyebut orang yang kami hargai, harus kami dudukkan perkara beliau itu dengan gelarnya. Sama seperti ibu saya misalnya, namanya Siti Khadijah. Apakah kemudian ketika saya memanggil namanya, saya dianggap sebagai orang yang bisa dikategorikan menghargai orang tua? Kan nggak bisa, Pak. Permasalahannya. Sabar dulu, Pak, sabar. Izinkan saya. Kalau Anda statusnya belajar aja, nggak usah kayak sok ngajar gitu. Jokowi, Anda panggil, wahai Jokowi. Apakah itu sopan? Tidak sopan, Pak. Apalagi umat Islam yang memang ada akhlak. Satu-satunya agama yang diajari akhlak hanya Islam. Yang diajari etika, attitude itu hanya Islam. Islam menyebut seorang yang dimuliakan, masa langsung namanya Muhammad? Gak bisa. Aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Betul, itu udah sahih. Tetapi dalam ilmu kaidah akhlak, kami harus menyebutkan nabinya dulu atau rasulnya dulu. Karena Allah pun melakukan hal yang sama. Gitu loh. Boleh saya bertanya? Loh kan tadi Bapak sudah bertanya, giliran saya Pak. Giliran saya bertanya, giliran saya. Di dalam 1 Korintus 11 nomor 1 di terjemahan Indonesia dikatakan, "Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus." Padahal original teksnya dikatakan, "Ginomai
mimetes katos kago Kristus. Jadilah teladani aku, sebagaimana saya juga adalah Kristus. Kenapa terjemahannya terlempar jauh kali, Pak? Sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Padahal di situ sangat jelas dikatakan katos kago Kristus. Sebagaimana saya ini juga Kristus. Paulus mengaku juga sebagai Kristus. Kenapa terjemahannya sama seperti aku menjadi pengikut Kristus? Itu gimana kok lempar jauh kali seperti itu, Pak? Bisa Anda jelaskan? Begini, siapapun yang menerjemahkan tidak tepat, maka jawabnya adalah tidak tepat. Baik itu kitab kami, baik itu kitabmu, karena ini bahasa. Oke, bagus. Sekarang begini, apakah kitab Anda ini boleh dikategorikan sebagai firman Tuhan ketika tidak sesuai dengan original teksnya? Saya itu dalam pencarian kebenaran. Nah, oleh karena itu dengarkan saya, Pak, dengarkan saya, Pak, ya. Di dalam original teksnya jelas genomai memites katos kago Kristus. Terjemahan yang sebenarnya, jadilah teladani aku sebagaimana saya juga Kristus. Itu original teksnya yang mengatakan. Dengarkan terjemahannya. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Di terjemahan Indonesia dikatakan, jadilah pengikutku sebagaimana aku mengikuti Kristus. Terjemahan yang seharusnya, jadilah teladani aku sebagaimana saya juga Kristus. Saya ini juga Kristus dengan terjemahan yang ada di Indonesia. Saya juga menjadi Kristus. Saya juga ini adalah meneladani Kristus. Itu jauh berbeda, Pak. Kalau original teksnya, Paulus ini juga mengaku Kristus. Nah, sedangkan di Al-Quran, di pengajaran Islam, di situ dikatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu terjemahan aslinya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Apa masalahnya, Pak? Begini, itu kan nabi. Umpama misalnya seorang umat itu mengangkat nama seorang nabi, misalnya lo ya, Muhammad itu misal ditambahin Nabi Muhammad, itu kan akan lebih terhormat daripada hanya nama Muhammad saja gitu loh. Ya elah. Nah gini loh, Pak, syahadat, dengarkan dulu, Pak, dengarkan saya, Pak. Yang dikatakan nabi itu adalah orang yang menerima wahyu, Pak. Pada saat Allah bertemu dengan Rasulullah, di situ Rasulullah belum menerima wahyu, belum menerima pewahyuan dari Jibril, jadi dia bukan nabi pada saat itu. Nah sekarang ketika kami diminta umatnya untuk mengucapkan syahadat, beliau sudah nabi. Itu Anda harus pahami dulu. Rasulullah Muhammad SAW itu jadi nabi ketika kemudian malaikat Jibril datang membawa wahyu kepadanya. Sedangkan ketika dia menerima syahadatain, dia belum menerima wahyu Al-Quran, belum. Jadi dia belum dikatakan nabi. Nah kami datang setelah beliau menjadi nabi, maka kami katakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah baginda Muhammad SAW, itu adalah seorang nabi, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selesai perkara. Iya. Terus apa masalahnya? Kata selesai perkara. Cuma permasalahannya lagi ketika umatnya yang sekarang sudah mengetahui bahwa Muhammad adalah nabi, sudah dapat wahyu, ketika bersahadat itu loh, kok enggak ditambahin nabi, kok hanya Muhammad saja, kan begitu. Ini loh yang jadi itu masalah keyakinan, Pak. Kalau Bapak nggak yakin dengan syahadat itu, Bapak nggak yakin kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah, gitu. Udah bukan permasalahan tidak yakin, Pak. Ini bahasa. Sebenarnya juga kalau ini kan membantu penerangan toh. Saya ingin tahu pertama, yang kedua ingin tahu memberi pemahaman bahwa kenapa umatnya saja sudah tahu Nabi kok dalam bersyahadat hanya menyebut namanya. Nah itu loh. Itu gramatika, Bang. Itu grammar, itu tata bahasa. Tata bahasa Arab ditranslate menjadi bahasa Indonesia dan bermakna Muhammad itu nabi. Enggak, gini, maksudnya gini loh, Pak. Bapak mempermasalahkan bahasa dalam kami. Tuhan Bapak sendiri dibantai sama Romawi, kenapa nggak dipermasalahkan, Pak? Loh, saya itu kan berkali-kali mencari kebenaran.
Saya tidak peduli itu Kristen, itu Yahudi, itu Buddha dan sebagainya. Saya sedang bertanya. Kalau jawabannya hanya ingin membantai, itu bukan pertanyaan, bukan jawaban. Itu sama-sama bodoh. Yang bodoh itu Bapak udah dijelasin dari tadi sama Bunda Juma, kenapa Bapak nggak menerima? Kan dari tadi udah dijelasin Pak. Iya itu Bang Satria udah gini, Pak. Itu loh, kalau memang sekarang Nabi sudah tahu umatnya itu Nabi Muhammad itu Nabi, kenapa dalam syahadat tidak dikasih itu? Itu kan pertanyaan wajar toh. Sekarang gini aja Kenapa Pak. pada bingung? Kok bingung? Siapa yang bingung Pak? Dari tadi udah dijawab. Ketika kita memanggil Bapak Joko Widodo, ya kan? Bapak Joko Widodo silahkan naik ke atas panggung. Apakah masyarakat Indonesia tidak mengakui bahwa Joko Widodo itu adalah presiden? Ya, Nah, pasti sudah tahu Bapak pertanyaannya, Joko Joko Widodo itu kan banyak juga toh. Kalau disebut Bapak Joko Widodo presiden, tahu, orang tahu. Iya, Kalau tapi kan cuma hanya Pak, di situ kan sudah jelas, Pak. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalau gini, di Islam itu, Pak, di Islam, kalau sudah rasul, sudah pasti nabi. Nabi belum tentu rasul. Karena Rasulullah Muhammad SAW sudah dikatakan di situ sebagai rasul, otomatis dia nabi. Kan gitu Pak. Nabi. Nah, sedikit itu sudah nabi. Ya. Ini menyamakan persepsi dulu ya. Entah persepsi ini sama atau beda ya. Bagi saya orang Jawa ini, orang Jawa saya ini, Klaten pusatnya Kristen ya. Jadi pusat itu. Jadi Ya, ini pusat, Jawa. Gak usah promosi Pak, gak usah promosi. Langsung Bukan aja. promosi. Anda itu kok enggak ilmiah sekali sih. Iya ngapain Klaten pusatnya Kristen, nggak usah ngapain bahas-bahas gitu. Lah orang Islam kok kayak gitu tuh, mau jadi Islam kayak apa kamu itu? Loh, Bikin malu aja aku dengar. kok jadi curhat? Kok jadi curhat ini? Kami mengatakan Rasulullah itu sebagai rasul, sebagai nabi, wajar dia nabi. Lah sekarang Anda sekarang menuhankan Yesus, di mana Yesus mengatakan aku adalah Tuhan? Aduh, kalau orang Islam aja diajak dialog tentang Islam kayak gini terus mau jadi apalah itu? Nah, sama Pak. Kalau orang Oten kayak Bapak diajak dialog mau jadi apa Oten ini? Sama Pak. Saya tanya Gimana? Tadi saya banyak sekali yang komentar. Oke, silakan yang lain. Dengarkan dulu. Enggak, sebentar. Ya. Yang lain tolong di-mute dulu ya, biar hatuha aja Bang Juma sama ini ya. Tolong didengarkan dulu. Saya turunin dulu, mohon maaf ini ya. Jawa ya, saya Jawa. Mohon maaf, saya turunin dulu semuanya ya. Bang Juma uang, misalnya. Saya memberi Bang Juma uang. Itu saya diutus Allah enggak itu? Diutus Allah enggak saya ini? Ya mohon maaf ya, saya turunin dulu. Anda bukan Rasulullah. Emang Anda Rasulullah? Nah, ini kepercayaan Jawa saya baru. Ya urusan Anda dengan kejawaan Anda, EGP emang gue pikirin dengan kejawaan Anda. Tolong dibahasa Arabkan. Saya memberi Bang Zuma uang. Ini syahadat kami. Anda siapa kemudian? Bung diajak berpikir persepsi kok malah begitu. Justru saya yang merasa lucu gitu loh. Sudah sangat jelas dikatakan wa anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasul Allah. Terus apa masalahnya untuk Bapak? Dan itu apa tidak menghina nabimu itu? Tidak. Kalau hanya Muhammad begitu. Enggak, siapa bilang dia dihina? Siapa hanya bilang Muhammad begitu? Ya nggak apa-apa kalau itu yang Anda mau. Cuman terjemahannya, karena kami orang Indonesia, kami memiliki akhlak kepada Nabi kami, maka kami mengatakan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Apa masalahnya dengan Bapak? Ya itu tambahi terjemahan itu masalahnya. Iya. Kalau kami mau menambahkan, apakah merusak original teksnya? Saya tidak bilang merusak, tapi Anda loh, dia kan disebut rasul, Pak. Rasul itu sudah pasti nabi.
Lah katanya tidak semua rasul itu nabi. Tidak semua nabi itu rasul. Jangan dibalik. Lah makanya gini, saya kasih pemahaman ya. Loh, saya yang kasih Bapak pemahaman, bukan Bapak yang kasih pemahaman ke saya. Jangan dibalik. Bapak Cuma penyembah gini manusia aja, kok ya. kasih pemahaman ke saya. Gimana tuh, Pak? Di dalam Islam. Saya ke Ya itu Anda. pemahaman Bapak, makanya karena pemahaman Bapak itu sempit, maka saya yang kasih pemahaman kepada Bapak. Semua nabi itu ketika dia rasul, ketika dia diberi perintah untuk menyampaikan risalah kenabiannya kepada orang lain, maka dia rasul. Maka meskipun tidak disebutkan dia nabi, umat yang paham tentang itu pasti mengatakan dia adalah nabi. Nah, Makanya dikatakan misalnya ya, saya memberi uang kepada nggak ada misal-misalnya. Ini syahadatain nggak bisa dimisal-misalkan dengan apa yang Anda bawa. Anda bukan nabi, Anda bukan rasul. Nggak bisa. Rasul itu apa? Coba diterangkan menurut Rasul Islam. itu adalah orang yang menerima. Rasul itu adalah nabi yang menerima wahyu untuk dirinya dan untuk disampaikan kepada kaumnya. Itu adalah rasul. Kalau nabi, kalau nabi, orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan tidak punya kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain, itu nabi. Kalau sudah punya kewajiban, maka dia rasul. Oke. Nah sekarang apakah kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu pernah disebut nabi? Pernah. Di mana dalilnya? Ya, di situ sangat jelas walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin. Allah menyebutkan beliau ya nabi. Jadi dia nabi. Saya tanya, tolong dijelaskan menurut Islam ya, menurut Islam ini wahyu Ya. itu apa? Wahyu itu apa? Wahyu itu kalau kita berbicara mengenai wahyu itu adalah firman Allah yang didatangkan kepada para nabi. Itu wahyu. Jadi definisinya seperti itu. Ya. Lagi-lagi wahyu ini diambil di agama Anda. Kenapa? Karena agama Anda hanya bisa itu. Saya hanya cari kebenaran ya. cari kebenaran itu tidak seperti Bapak. Bapak itu sedang menguji, seakan-akan Bapak itu cerdas, pintar. Orang mencari kebenaran tidak seperti Bapak. Harus diuji. Bapak itu seperti Bapak itu sedang sedang melakoni aksi seperti aktor munafik, menguji tapi ngaku-ngaku sebagai orang yang mau belajar, kan gitu. Nah, cara Anda bertanya itu justru mencerminkan Anda itu punya penyakit hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau Anda belajar itu Anda diam. Begitu dijelaskan Anda mengerti. Bukan seperti ini. Saya sudah mengatakan, dengarkan saya supaya Anda itu bisa waras. Dengarkan. Ketika Al-Qur'an sudah menerangkan bahwa yang namanya Muhammad itu adalah nabi, maka meskipun tidak disebutkan nabinya, kami menyebutkan nabi. Itu akhlak, itu etika. Sama seperti Pak Jokowi, meskipun tidak disebut presidennya, menyebut namanya, kami harus menggunakan kata presiden. Itu penghargaan. Sama ketika kami mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kami mengertikan itu dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Itu etika namanya, Pak. Itu akhlak. Dan itu tidak merusak. Berbeda dengan kitab Anda. Jelas-jelas dikatakan katos kago Kristus, sebagaimana saya juga Kristus, diterjemahkan sebagaimana saya meneladani Yesus Kristus. Itu penyalahgunaan yang sangat luar biasa itu, Pak. Itu pemerkosaan makna, pemerkosaan arti. Sementara kami hanya mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa kami tidak menambah wa asyhadu nabiyyu wa anna nabiyyu Muhammad Rasulullah? Meskipun ada yang mengatakan itu, tapi kenapa kami tidak menambah? Karena kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Di dalam salatnya Rasulullah cuma dikatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Kami nggak berani menambahkan. Kami harus mengucapkan mengikuti cara Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salatnya Rasulullah hanya mengatakan seperti itu. Masa kami harus menambah-nambahkan? Terkecuali kalau ada orang Indonesia yang sholat menggunakan bahasa Indonesia, mungkin dia menambahkan. Tapi tidak akan pernah Anda temukan orang Indonesia itu sholat dengan menggunakan bahasa Indonesia, enggak. Ini kalau kami mengatakan dan kami bersaksi tidak bahwa Rasulullah Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasulullah, itu terjemahan, Pak. Bukan kami baca pada saat kami ibadah. Pada saat kami ibadah, kami tetap melakukan pernyataan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena itu yang dipercontohkan. Kalau dalam terjemahan kami menambahkan kata Nabi, tidak ada yang salah karena beliau memang Nabi. Gitu loh, Pak, cara belajarnya. Ya, jadi Anda harus paham itu. Kalau kita belajar, diajarin sang guru, kita terima. Kita pahami, dibuka itu hati, dibuka itu kepala, jangan bocor terus. Gitu loh, Pak. Nah, udah paham sampai di sini? Saya bilang kalimat-kalimat Anda itu juga kurang tepat menurut saya. Nah, Karena ini gini, bukan orang sedang belajar. Ini bukan orang sedang belajar ini orang sok tahu gitu loh. Jadi yang benar seperti apa, Pak? Kurang tepatnya itu ya, mestinya Anda harus berakhlak dalam penerangan, bukan ngotot, bukan ngeyel, bukan Karena apa. cara Anda itu bukan sedang belajar, Anda sedang menguji. Karena cara-cara ini adalah cara-cara cerdik seperti ular. Itu amanat dari kitab Orang Anda. ilmiah bertanyanya dengan ilmu, dengan kecerdasan. Yang tidak tahu selalu ditanya. Lah, kan dari awal, Pak, di awal tadi saya menjelaskan dengan cara-cara yang hikmah, Pak. Tapi Bapak ngotot. Maunya Bapak yang jadi. Udah dijelaskan sama teman-teman saya, tapi Bapak ngotot. Apakah itu yang Anda maksud akademisi? Bukan itu pernah permasalahannya. Coba didengar. Kalau misalnya saya ya punya nabi, misalnya saya bergabung dengan milikmu, nabimu ya. Tentu saya mengagungkan nabi itu dalam persaksian saya, gitu loh. Nah, iya betul. Kita Terus tidak melecehkan. Nah, terus sementara saya kan bertanya, kok dikeroyok? Apakah menyebut kok hanya dikeroyok? nama itu Kok melecehkan? dikeroyok? Kan hatuha. Dikeroyok. Saya kan bertanya sekali lagi. Saya bertanya, apakah menyebut namanya itu tidak melecehkan kalau hanya menyebut namanya? Wong pertanyaan gitu saja kok panjang sekali sih jawabannya. Kan tadi sudah kujawab, Pak. Tidak melecehkan, Pak. Sekali lagi saya katakan, tidak melecehkan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak melecehkan. Makanya kalau sudah dijawab, oh itu tidak melecehkan, kan sudah Lah kan selesai. tadi sudah saya jawab begitu, Pak. Yang mengatakan Nabi itu hanya terjemahan. Di dalam ibadah kami menggunakan original teks itu tidak melecehkan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasul Allah, utusan Allah. Apa yang melecehkan di sana? Nggak ada yang melecehkan di sana. Nah, kalau sudah merasa dijawab dan tidak melecehkan, ya sudah. Kan otomatis pertanyaannya Ya, berkembang lagi. Bapak yang sudah mah, kenapa jadi kita yang sudah? Loh, ini gimana ini? Loh, Udah clear, Pak ya, udah clear. Nah, sekarang saya bertanya kepada Bapak, boleh? Belum ini masih pertanyaan saya tentang syahadat belum selesai ya. banyak banget pertanyaannya. Loh, wong mengupas syahadat kok nggak banyak gimana toh? Lah kan udah dijawab dari tadi, Pak. Gurunda silakan balik tanya dulu, Gurunda. Biar Itu tadi hatuha. Rasulullah Muhammad, ya kan? Apakah Sebentar, Pak. Saya hostnya di sini, Pak. Sebentar, Pak. Yang Sebentar. terakhir adalah Muhammad. Apa benar orang nggak mau itu? ditanya. Kalau benar, tolong saya minta ayatnya, gitu loh. Yang Apa itu? menyatakan bukan Nabi ya, yang menyatakan Rasulullah itu terakhir Muhammad. Saya dengar gitu. Tolong di Gurunda Juma ini kan pintar agama Islam. Tolong saya dijelaskan gitu loh. Ya kan ayatnya tadi saya sudah bacakan, Pak.
yang rasul itu kan nabi. Yang rasul. Ya. Apa ada ayatnya yang rasul itu yang terakhir adalah Nabi Muhammad gitu loh? Ada. Nah, coba saya pengen dengar ya, pengen tahu tuh. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan dia adalah penutup para nabi. Oke, udah ya. Diterangkan. Itu penutup para nabi ya. Yang saya tanyakan tentang rasulnya berkait dengan syahadat itu loh. Apa Nabi Muhammad itu rasul yang terakhir gitu loh, bukan nabinya, rasulnya, karena itu berkaitan dengan syahadat itu loh. Saya tuh pengen ngerti dalam mencari kebenaran itu. Saya jangan disamakan dengan orang oten-oten yang lain toh. Ya, Anda lebih parah dari oten lain, Pak. Ini dalilnya sudah sangat jelas, Pak. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu apa itu? Tadi saya sudah mengatakan kepada Bapak ya, bahwasanya nabi belum tentu rasul. Ya. Oke, rasul sudah pasti nabi, kan gitu, Pak. Itu yang saya jelaskan kepada Bapak tadi. Nah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan Al-Qur'anul Karim, maka Muhammad dan aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu yang diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Iya, ya, Pak ya. Itu Rasul itu tadi apa ya? Nabi itu belum tentu Rasul, ya toh? Katamu itu. Terus Rasul pasti Nabi. Maksud saya dalam syahadat ini kan tidak ada sebutan Nabi, tetapi apa ada ayat yang lain yang menyatakan Rasul yang terakhir gitu loh, bukan Nabi. Saya yang tanyakan itu Rasul yang terakhir itu bahwa itu Nabi Muhammad gitu loh, maksudnya gitu. Jadi kan runtut dengan kalau Pak, kalau dikatakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah SAW itu adalah nabi yang terakhir, berarti nggak ada lagi rasul terakhir. Berarti rasul terakhir itu adalah dia, karena dia penutup para nabi. Bagaimana mungkin kemudian masih ada rasul, sementara untuk menjadi rasul menjadi nabi dulu, sedangkan nabi terakhir itu adalah beliau. Berarti nggak ada lagi rasul terakhir setelah beliau, karena nggak ada lagi nabi setelah beliau. Untuk menjadi rasul harus jadi nabi dulu. Gitu loh, Pak. Jadi pertanyaan Bapak ini gimana toh? Nggak mengerti penjelasan saya. Nabi itu adalah syarat untuk menjadi rasul. Nabi terakhir adalah Rasulullah Muhammad SAW. Bapak bertanya, apakah ada rasul terakhir selain Rasulullah SAW? Saya katakan tidak ada. Apakah ada pernyataan bahwa rasul terakhir itu adalah Rasulullah? Ada. Di mana itu? Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia adalah nabi terakhir, berarti dia adalah rasul terakhir. Gitu loh, Pak. Oke, itu saya terima itu. Saya mengerti. Nah, giliran saya bertanya, boleh nggak? Boleh, enggak apa-apa. Oke. Nah, saya sederhana aja, Pak, bertanya. Di dalam kitab saudara dikatakan katos kago Kristus. Paulus itu mengaku sebagai Kristus, Pak. Sebagaimana saya juga Kristus. Apa betul Paulus itu juga adalah Kristus? Begini, Anda sudah tahu kitab Kristen Jawa belum? Loh, kok jadi Kristen Jawa, Pak? Pak, original kitab Anda itu dari Yunani. Kok larinya ke Jawa? Nah, emang ada nabi yang menerima wahyu dengan bahasa Jawa toh, Pak? Itu permasalahannya yang Anda nggak ngerti. Loh, ini yang permasalahannya yang Anda harus paham. Kitab Anda itu awalnya berbahasa Yunani. Sebelum masuk ke dalam bahasa Jawa, bahasa Yunani ini dulu diterjemahkan ke bahasa-bahasa sampai kepada bahasa Jawa. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahasa Jawanya itu sudah benar kalau Anda nggak tahu original teksnya seperti apa?
Iya toh. Bang Zuma, kalau Anda tahu ya, saya tahu belum pernah dengar yang namanya Kristen Jawa. Oh, Kristen Jawa apa pula ini Kristen Jawa? Makanya belajar Bang Zuma, harusnya Bang Zuma tanya dulu Kristennya. Ya, saya tanya. Oke, Kristen Jawa itu kitabnya yang kitab bahasa Jawa itu diterjemahkan dari bahasa apa? Makanya di situ yang kok makanya? Pertanyaan saya kok makanya? Kitabnya Kristen Jawa itu dalam bahasa Jawa itu diambil dari bahasa apa? dengarkan dulu Bang Zuma. Lo kok dengarkan? Justru yang ingin ku dengarkan ini jawaban dari pertanyaan saya. Tak jawab itu. Nah, silakan jawab. Kitabnya itu dari sana ya. Terus setelah masuk di Jawa banyak perubahan, makanya jadi kitab baru. Nah, kenapa dirubah? Apa kapasitas Anda merubahnya? Anda nabi toh. Anda rasul. Sekarang gini, apakah yang merubah itu misalnya merubah terjemahan itu juga disebut nabi? Loh, kayak mana? Tadi giliran membahas tentang syahadat Anda keke. Sekarang Anda justru menjagokan terjemahan Anda. Loh, gini loh, dengarkan. Kalau belum tahu itu coba tanya dulu. Ya saya tanya makanya. Kitab Anda itu bahasa Jawa, melaku-melaku. Ya, jalan-jalan ke Jawa, bahas kitabnya orang Jawa, bahasa Jawa. Kan begitu. Sementara Paulus orang Jawa. Dia bukan orang Jawa, Pak. Dia orang Yahudi katanya. Lalu kemudian dia menuliskan sebuah kitab dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya ngomong apa? Bahasa Jawanya ngomong apa? Ini yang perlu saya tahu. Lah makanya Bang Zuma ini ingin tahu kitab kami. Iya. Mungkin tahu kitab dunia yang ada di sana. Kitab dunia lah. Ngapain saya tahu kitab Jawa Anda itu kan udah baru muncul tadi pagi. Yang mana yang benar, Pak? Kitab Jawa apa kitab Yunani? Di Yunani sana setelah masuk Jawa makanya terjemahannya jadi berubah jadi beda. Iya, untuk mengetahui bahwa terjemahannya itu udah bener atau salah kan harus ditahu bahasa aslinya itu kayak mana gitu loh, Nduk. Loh, tadi Anda mengkritisi syahadat. Kata Anda asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu nggak ada kata Nabi. Kenapa ditambah-tambah kata Nabi? Nah sekarang ketika kitab Anda mengatakan katos kagos Kristus, tidak ada kata sebagaimana aku mengikuti Yesus Kristus. Kenapa menjadi ada kata tanda meneladani Yesus Kristus? Piye toh? Tanya dulu ya. Kristen atau boleh dibilang orang Islam mengatakan Nasrani itu pecah jadi enggak beda. Kristen Nasrani beda. Nah ini dia Pak. Bapak harus banyak makan jengkol mentah. Makanya seperti ini. Nasrani dengan Kristen itu beda. Jangan disama-samakan gitu loh. Oke, kalau tidak mau disamakan. Sekarang Kristen itu pecah jadi berapa? Lah mana aku tahu loh mau pecah ketuban kayak nggak ada urusan saya gitu loh. Saya nggak sedang membahas perpecahan antara Kristen, Pak. Yang saya tanya tentang kitab original teksnya antara bahasa Yunani dengan bahasa Jawa yang mendasari terjemahan Jawa ini udah benar itu apa, Rek? Loh, sampean itu tanya agama saya atau tak tanya agama di luar sana? Loh, agama Bapak itu kan cerminan dari agama terdahulu ya, Kristen itu loh yang dibawa oleh penjajah masuk ke negara kita ini loh. Itu dasar Anda belum tahu. Loh, kok jadi saya nggak tahu? Pak, belum ada nabi yang datang dengan menggunakan bahasa Jawa. Gak ada nabi bahasa Jawa, Pak. Kitab Anda itu baru dibuat beberapa tahun belakangan ini. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, konon ceritanya Yesus itu mengajarkan dan menunjuk Paulus dalam bahasa apa gitu toh. Tiba-tiba muncul kitab Anda yang paling tertua sebagaimana Kodis Sinaiticus, Kodis Vaticanus itu dalam bahasa Yunani.
Maka pertanyaan saya, dasarnya apa Anda mengatakan kitab Jawa itu udah bener sesuai dengan original teksnya? Kalau original teksnya aja Anda nggak pernah tahu. Piye toh? Makanya belajarlah ke Loh, seluruh. kok jadi saya yang jadi belajar? Bapak toh yang belajar. Kok jadi saya yang belajar loh? Nah sekarang ketika saya mengatakan di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, di situ dijelaskan ginomai mimetes katos gago Kristus. Loh dalam bahasa Jawanya opo, Pak? 1 Korintus 11 nomor 1 itu apa bahasa Jawanya coba? Coba Anda bacakan ke saya dalam bahasa Jawa. Silakan. Ya, bacakan 1 Korintus 11 nomor 1 dalam bahasa Jawa. Saya pingin tahu. Dengarkan. Kita itu juga tidak mengakui bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Tahu enggak? Loh kok jadi kayak begitu, Pak? Saya tanya, saya minta Anda membacakan kitab Anda dalam bahasa Jawa 1 Korintus 11 nomor 1 nomor 1. Itu sudah tidak masuk di kitab kami di Jawa. Loh, kenapa nggak masuk? 1 Korintus 11 nomor 1 itu kan ada di dalam perjanjian baru. Kenapa nggak masuk di kitab Anda? Kristen baru toh ini. Makanya Kristen tuh pecah. Kalau pengen tahu Jawa itu kayak apa, itu datang ke Jawa. Oh, berarti boleh saya katakan, berarti boleh saya sampaikan kepada anak bangsa bahwa ada Kristen baru, Kristen Jawa namanya, yang tidak menggunakan surat-surat Paulus. Boleh toh, Pak? Ya boleh. Kenapa enggak boleh? Boleh. Oke, teman-teman Kristen yang hebat, yang membanggakan agamanya sebagai agama yang baik, anak-anak Tuhan. Ternyata di negara kita ini ada sekte baru, namanya Kristen Jawa. Kristen Jawa ini tidak menggunakan surah-surah Paulus. Jadi Roh Kudusnya lagi-lagi pecah kongsi. Tidak semua, karena ada orang Kristen itu yang mempercayai bahwa Yesus itu sebagai Tuhan ada. Dan ada yang lain yang mempercayai Yesus hanya sebagai utusan juga ada. Nah kalau gitu Pak, coba Anda tunjukkan di dalam kitab saudara yang mengatakan aku diutus untuk orang-orang Bani Klaten. Ada nggak? Dengarkan dulu. Ada enggak? Dengarkan begitu. Ada yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan ada yang hanya mempercayai Yesus sebagai utusan. Percaya enggak itu? Percaya, tapi ini masalahnya kitab 1 Korintusnya kok Anda nggak ada di dalam kitab Anda, itu kayak mana ceritanya? Kenapa di kitab Anda nggak ada kitab Korintus? Kenapa? Dengarkan lagi ya, itu dijawab nanti saja karena saya sedang mempelajari syahadat. Kalau Bang Zuma nggak bisa menerangkan, nggak apa-apa. Saya kenapa jadi kayak begini toh Pak? Loh, jangan terlalu banyak makan petek mentah. Saya kan bertanya kepada Bapak, kenapa di dalam Kristen Jawa yang Anda maksud itu tidak ada surat Korintus itu? Kenapa Korintus itu nggak diterima, Pak? Yang kenapa, tidak ada itu yang sampean sebutkan tadi, seperti halnya yang sampean sebutkan itu loh, tidak semuanya loh. Kenapa nggak ada? Apa alasannya? Nah, sekarang pertanyaannya juga sama. Kenapa ada orang Kristen yang tidak mentuhankan Yesus? Loh, itu beda, Pak. Ini mengenai kitabnya, Bapak. Kenapa Korintus itu nggak ada di kitab Bapak? Atau Bapak malu? Malu ya? Malu. Kelihatannya Bapak malu untuk membahas atau membacakan dalam bahasa Jawa. Jangan-jangan bahasa Jawanya itu entelheng elheng ente, Pak. Ini Bang Zumaya, ketika seorang mencari kebenaran, ya belajar tentang syahadat, kayak orang Islam. Loh kok jadi syahadat lagi Pak? Tadi udah saya jelaskan. Sekarang saya minta 1 Korintus 11 nomor 1 di dalam kitab Bapak. Bapak mengatakan gak ada itu di dalam kitabku. Gimana itu Pak?
Lawang ceritanya kitab Anda itu ditulis 2000 tahun silam. 1 Korintus, 2 Korintus, adanya itu Pak di dalam bahasa Belanda ada, bahasa Inggrisnya ada, dalam bahasa Yunaninya ada, kok dalam bahasa Jawa kok di diskon Pak gitu, kayak mana dikorupsi? Kamu yang protes itu loh kitabku. Nah makanya aku tanya, kenapa 1 Korintus itu dikorupsi, dihilangkan di kitab Jawa? Apa alasannya toh Pak? Tadi katanya kita berbicara mengenai akademik. Orang yang akademik itu seperti ini. Orang yang ilmiah membahas itu seperti ini. Lah saya sekarang nanya ke Bapak, kenapa kitab Bapak 1 Korintus 11 nomor 1 itu nggak ada dalam kitab Kristen Jawa? Apa karena itu dianggap sebagai surat cinta? Piye? Itu sebaiknya tidak perlu saya jawab karena juga Anda tidak tahu kitab saya. Pertanyaannya itu ngomongin juga. Bapak izinkan saya mengatakan Bapak itu tuyul, tukang tahayul. Yang namanya kitab suci Bapak, Anda harus percaya diri menyebutkan kitab saya itu tidak dituliskan 1 Korintus 11 nomor 1 karena itu ayat tambahan atau data palsu atau tidak masuk ke dalam susunan firman Tuhan. Jangan Anda mengatakan, wah itu kitab saya. Kenapa Anda tanyakan? Loh, kayak mana ini? Loh, Anda menyembunyikan sesuatu gitu loh. Ini melukai perasaan orang-orang Kristen di Indonesia. Bapak tampil kemudian, iki aku ini Kristen Jawa. Di dalam kitab aku itu indek nara, kok indek nara? Ora ada gitu loh. 1 Korintus 11 nomor 1. Itu gimana itu kok agama kayak begini? Melukai hati Kristen yang lain gitu loh Pak. Bapak bikin sekte baru, kitab baru, agama baru, namanya Kristen Jawa Klaten. Emang ada nabi diutus ke Klaten? Lah kalau namanya seperti itu, nabinya itu Bapak itu siapa? Joko Tingkir? Sahadat ya. Orang mau atau Wiro Sableng malah disudutkan. Ah, Wiro Sableng lebih pantas tuh. Mana itu? Tadi saya sudah membahas, lalu kemudian saya tanya, bolehkah saya bertanya? Anda mengatakan boleh. Nah saya tanya, katos karo Kristus dalam bahasa Jawa itu apa? Saya mempelajari syahadatnya orang Islam itu bukan hanya terhadapmu saja. Saya juga datang ke pesantren Lirboyo. Ya nggak ada urusan saya, nggak ada urusan saya dengan itu. Nggak ada urusan, hidayah itu urusan Allah. Kalau Anda menggunakan akal, insya Allah Anda mendapatkan hidayah. Nah sekarang ketika saya bertanya tentang kitab Anda, seakan-akan Anda itu lupa ingatan. Ayo, kenapa lupa ingatan Pak? Loh, apa yang Anda makan? Saja bertanya tentang syahadat kok lari kemana-mana. Loh tadi Anda sudah bertanya, saya sudah jawab. Sekarang giliran saya bertanya. Saya juga mencari kebenaran di dalam agama Anda, dan saya nggak menemukan itu. Begitu saya tanya 1 Korintus 11 nomor 1, diketemukan kan ya sudah toh. Ya udah, Anda ngaku enggak? Anda ngaku enggak bahwa dalam agama Anda nggak ada kebenaran? Ngaku enggak? Wong saya sedang mencari kok. Enggak, ngaku enggak. Kalau di dalam agama Anda itu sudah ada kebenaran, ngapain cari kebenaran? Gini Bang ya, bahwa agama itu ajaran, sepiti apapun ada juga kelirunya karena pemahamannya. Oh itu agama Anda. Agama kok ada kekeliruan Pietro, Mas. Kurangi makan jengkol mentah. Agama yang kita anut itu harus kita yakini agama itu benar. Jangan Anda katakan ada kekeliruan. Waduh, ini mencederai orang Kristen lagi Anda ini. Dengarkan lagi. Bukan mungkin ada baiknya ya, Abang ini satu titik. Mungkin ada baiknya tafsir agama itu kita itu kan hanya bicara tafsir agama. Saya nggak bicara tafsir, saya nggak bicara tafsir, saya bicara bunyi ayat. Katos kago Kristus, sebagaimana saya juga adalah Kristus. Dalam bahasa Jawanya itu apa? Jangan tafsir Pak, jangan tafsir. Bapak pertama mengatakan di kitab Kristen Jawa nggak ada 1 Korintus 11 nomor 1, melukai orang Kristen. Yang kedua, Anda mengatakan agama itu punya kekeliruan, melukai juga orang Kristen.
Itu seluruhnya Bang, bukan hanya tafsirnya yang dipikir Bang, bukan ajarannya, tafsirnya, Saya nggak pemakaiannya. ada tafsir. Sekarang jujur Pak, saya ulang pertanyaan saya. Apakah 1 Korintus 11 nomor 1 nggak ada di kitab saudara? Sebaiknya Bang, kalau orang belajar difokuskan pada pelajaran ya. Karena gini, kalau saya temukan bahasa Arab ya, Mulai lagi. bahasa Arab Bang, Mulai lagi. Muhammad itu Mulai lagi. artinya orang yang terpuji. Mulai lagi. Dan kita meyakini bahwa orang terpuji itu utusan Allah, utusan Mulai Allah. lagi. Mulai lagi. Dan setahu saya belajar syahadat itu bahwa sesungguhnya orang yang terpuji utusan Allah. Contohnya, kalau saya ngasih uang pada abang itu, berarti Allah saya menyuruh saya untuk memberi uang untuk menghidupi abang. Itu kepercayaan saya. Dan setiap orang yang terpuji, Muhammad itu dalam bahasa Arabnya adalah orang yang terpuji, makanya tidak melecehkan. Orang yang terpuji utusan Allah. Ya kan tadi udah Bang, udah aku jelaskan itu kan. Bentar dulu, saya terangkan dulu. Wah, Paham paling nih. hebat. Kalau membahas tentang Islam hebat kali. Giliran ditanya kitabnya, Loh, kayak ya, walang sangit, kena air diluruskan. percikan air Siapapun panas. Itu kalau salah diluruskan, kalau kurang benar juga diluruskan. Nah sekarang Anda ngaku enggak bahwa di dalam kitab Anda itu betul-betul nggak ada 1 Korintus 11 nomor 1 itu? Kok Ngaku lari nggak? ke situ lagi? Oh iya Pak, ini kita harus berdialog dua arah gitu loh. Benar nggak di? Saya sekali lagi, kalau Bang Zuma tidak mengakui misalnya saya memberi uang itu tidak diutus oleh Allah, berarti Bang Zuma juga nggak ngerti syahadatnya sendiri. Ya kan, coba. Anda lebih hebat dari saya. Tapi Ya, giliran kan saya ada. tanya, tetapi Saya giliran berpikir saya yang tanya saya kitab ambil Anda. kesimpulan, saya akan ada posisi di mana nantinya. Sekarang saya tanya, oke, ilmu Islam Anda hebat. Sekarang saya tanya kitab Anda hebat gak dalam Bible? Saya tidak membahas itu. Kenapa? Kenapa Anda menyembunyikan Bible Anda? Kenapa? Saya tidak akan menyembunyikan, cuma saya tidak akan membahas itu. Kenapa tidak mau membahas? Ada apa? Sedangkan saya ini Karena adalah saya orang yang sedang mau melihat mencari. ada nggak sisi kebenaran di dalam kitab Anda. Itu hak saya sebagai Muslim, toh. Anda juga punya hak dan saya sudah menjawab. Sekarang, kenapa di kitab Anda 1 Korintus 11 nomor 1 itu nggak ada? Apa sebabnya? Jawab. Itu tidak akan saya jawab. Enak toh? Kenapa Anda tidak mau jawab? Kenapa? Ya sudah tidak saya jawab. Saya sedang belajar syahadat kok. Percuma saya masuk ke link ini kalau belajar syahadat saja malah Ya sama. Ketika saya mengatakan saya juga nggak mau menjawab karena saya ingin belajar tentang 1 Korintus 11 nomor 1. Gimana? Ya udah apa-apa. Ya nggak sama. Ya nggak apa-apa. Ayo. Makanya kalau saya mendapatkan berita yang seperti itu harusnya jadi bahan pemikiran. Nggak perlu saya pikirkan. Bukan. Nggak perlu saya pikirkan. Saya sudah menjelaskan kepada Anda dan Muslim sedunia akan paham tentang penjelasan saya. Anda saja ini yang kemudian mencari impas. Karena Bible Anda kayak gitu, Anda pinginkan Al-Quran juga gitu. Anda pingin Islam itu juga gitu. Anda ditanya 1 Korintus 11 nomor 1 dalam bahasa Jawa itu apa? Anda mengatakan nggak ada di dalam kitab Kristen Jawa. Ya kan? Saya tanya kenapa bisa kitabnya berbeda dengan yang aslinya dari Yunani? Itu jawabnya bukan Karena di Kristen Jawa. Coba cerdas dikit.
tidak ada di kitab saya. Beda Loh, loh. tadi dengan Anda Kristen- mengatakan Kristen Jawa tadi Anda bilang. Banyak sekte-sekte baru Anda bilang. Sekarang beda Iya, lagi. betul. Nah, itu Cuma makanya aku di- bilang di berarti kitab agama Anda itu. saya itu tidak ada. Kan selesai di kitab saya itu. Kenapa di kitab Anda nggak ada 1 Korintus 11 nomor 1? Kenapa? Sementara Ya, tidak kitab harus yang kenapa tuh namanya sudah Loh. tidak ada, ya sudah Loh, selesai. loh. Aja. Kitab yang lebih tua dari kitab Anda itu ada. Mana yang benar, kitab Anda Ya, atau kitab coba yang lebih tanya ke tua? sana. Tanya ke mereka yang punya. Loh. Ini Kenapa saya tanya tanya, saya? ini saya tanya kepada Anda yang tidak punya. Kenapa Anda tidak punya itu sementara agama Kamu terdahulu tidak punya punya? kok ditanya. Loh, kenapa? Enggak lucu. Anda sudah tahu bahwa kitab terdahulu ada. Kenapa di kitab Anda itu tidak ada? Apa sebabnya? Tapi tadi bilang yo di kitab Kristen Jawa kamu bilang gitu kan? Di Lah iya, kitab di saya. kitab Kristen Jawa, Anda mengatakan Di tadi kitab Jawa. saya. Anda mengatakan kitab Jawa. Ya kan? Nah, saya katakan Dengarkan, ini Kristen Jawa. Tadi yang bilang gitu kan? Teman Iya. saya di Klaten. Tadi bilang gitu kan? Iya, Anda betul. tanya tentang ayat itu, jawab saya di kitab saya tidak ada. Nah, saya tanya, kenapa di kitab Anda tidak ada sementara di kitab Kristen yang lebih tua ada? Ya tanya Nah, pada mereka Bang yang Juma ada. tadi dia ngomong kitab berbahasa Jawa tadi dia ngomong. Iya, kitab bahasa Jawa nggak ada. Apa alasannya? Kenapa ditiadakan 1 Korintus 11 nomor 1 itu? Tanya pada mereka. Kalau cuma ayel-ayelan begitu. Iya, saya tanya kenapa ditiadakan di kitab Anda? Tanya sama mereka, karena kita Mereka siap. kalau tidak ada kenapa harus ditiadakan dengan tidak ada itu beda loh ya. Loh. Ditiadakan dengan Iya, ditiadakan itu artinya tadinya ada, kemudian ditiadakan, kemudian nggak ada. Itu artinya ditiadakan. 1 Korintus 11 nomor 1 itu adalah kitab Kristen lebih tua. Nah, di kitab Anda itu ditiadakan. Kenapa ditiadakan? Apa alasannya? Nah, beda loh ditiadakan dengan tidak ada. Coba belajar bahasa yang baik. Sekarang saya tanya kepada saudara. Kira-kira kitab saudara yang kitab Jawa itu tua mana dengan kitabnya orang Kristen? Di luar daripada Anda. Itu pertanyaannya, baik tua maupun baru ya. Kalau yang namanya sudah intisari, akhirnya diambil intisarinya untuk dipakai. Oh, berarti Anda rubah-rubah gitu? Kok rubah-rubah? Rubah itu berarti sudah ada terus dirubah. Loh, kan sudah ada, Pak. Kitabnya Itu Kristen itu kan kan sudah ada. gimana? Perjanjian lama, perjanjian baru. Di antaranya ada surah-surah Paulus, ada surah 1 Korintus. Nah, kenapa ditiadakan? Nah, sekali lagi pertanyaannya salah. Kenapa ditiadakan? Loh, Oh, tidak di ada kitab kok Anda, ditiadakan. di kitab Anda ada atau tidak? Loh, tidak di kitab ada. Anda ada atau tidak ada? Di- Nah, tidak ada. Kalau Kalau sudah di tidak kitab ada, ya Kristen sudah, yang jangan lebih tua dari ditiadakan. Anda itu, Ngapain ditiadakan? loh, yang mana yang benar ini? Kristen yang Anda punya atau Kristen yang lain? Saya tidak bicara dengan Kristen yang lain. Saya tanya kepada Bapak, Kristen yang benar itu yang mana? Yang kitabnya hilang sebagian atau Kristen yang kitabnya masih utuh? Ya kalau mereka, tanya pada mereka. Kalau saya, ya saya. Ya, saya tanya kepada Anda, Kalau saya sudah jawab tidak ada, ya sudah. Bukan kenapa ditiadakan? Loh, Ya, kan beda, kenapa tidak ada? Kenapa tidak ada? Lah ya memang tidak ada kok, kenapa? Kan ada alasannya, Pak. Di Oh, kitabnya sudah, agama tidak ada, Kristen kenapa? lain ada. Oh tidak ada kok ditanya Pak, di suku Kristen masyarakat. agama lain ada. Di Kristen Anda itu nggak ada. Silakan Kenapa? tanya yang lain. Loh, Kan saya enak. tanya kepada yang punya kitab siapa? Anda atau yang lain? Loh, kalau kitab saya sudah saya bilang kitab saya.
Kenapa Ya, sampai kitab kemana-mana jauh? kitab Anda itu kenapa tidak ada 1 Korintus 11 nomor Oh, 1? sudah tidak ada, jangan ditanyakan Kenapa kenapa. tidak ada? Kenapa nggak ada? Ya sudah tidak ada gitu aja. Ngapain harus Ya, tanya kenapa tidak ada? Kenapa? Apa alasannya ditiadakan? Kenapa? Loh, kok ditiadakan? Waduh, ini tidak bisa komunikasi kalau gini. Saya pikir Ya udah, saya ganti kata-katanya, saya ganti supaya Anda itu pikir bisa bedah tambal sedikit sekali ya. kepalanya yang bocor. Aduh, rugi sama Kenapa? rugi. Kenapa Udah, 1 dihentikan Korintus 11 nomor Dihentikan 1 aja, tidak dihentikan ada aja. di Tidak kitab masuk Anda? poin ini. Kenapa? Sudah, tidak masuk poin ini. Saya tidak dapat nilai tambah ini saya. Justru Malah nilai Bapak yang kurang nggak ini. bisa namain Saya ini. dapat yang lain Aneh. aja lah. Ya, Aneh. Ini ada Orang Bang Robert, aneh. Bang Robert aja. Bang Robert, bukan nanti ke orang mau cari tambah. Anda itu Cari yang lain. aneh. Kristen aneh Anda itu, mempermalukan Kristen yang lain. Loh, wong ini saya kok orang yang lain. Kamu jangan Lah. ngikutin yang lain. Loh, Anda Tidak kata langsung ngaku dihukum. Kristen, tapi Kristen Jawa. 1 Korintus 11 nomor 1 nggak ada di kitab Anda. Karena kitab Anda beda dengan kitab mereka. Kan gitu. Kamu tahu enggak Kristen Jawa itu jumlahnya berapa? Enggak tahu ya jangan tanya. Kalau sinau dulu lah, sinau dulu tentang itu. Ya, apa-apaan Ya, bicara sudah, yang saya di sini yang sudah, saya di sini tanya sudah. nggak dijawab, yang saya tidak tanya dipaparin. Sakit Sudah, Anda sudah, ini. sudah. Ini Kurangi sudah makan bisa jengkol masuk ini. mentah. Sudah Betul, Pak. mau kamu anggap mentah, mau kamu apa, sudah rugi saya masuk sini. Sudah, terima kasih, Loh, terima kasih. Mohon apa maaf. Bapak kira saya untung menghadapi Bapak yang nggak ada ilmu kayak gini? Hah? Kalau orang Islam sudah mengatakan orang lain tidak ada ilmu. Lah, Waduh. bukan Itu saya saya mengatakan, rasa tapi ini fakta. Ditanya tentang kitabnya, kenapa nggak ada 1 Korintus sama? Kenapa kamu tanya? Kan sudah tidak ada. Loh, kan ditanya, kenapa tidak ada? Sementara di agama lain ada. Kan ada jawaban Bapak. Karena sudah direvisi. Ayat itu kami nggak suka. Ayat itu tidak mencerminkan Kristen Jawa. Atau ada, tapi saya nggak sanggup menjawab pertanyaan sampean yang membahas tentang sampai ke original teksnya kan ini gitu, sudah Pak. rugi bagi saya tidak mendapat. Saya nilai juga tambah, hanya rugi. mendapat Saya malu. juga rugi. Gitu loh. Sudah. Anda Terima mendapat kasih. malu. Mohon maaf Anda semuanya, mendapat mohon malu. maaf semuanya. Ah, Berhenti, itu berhenti, karena Bang Bima, ya, Anda kawan-kawan menggenapi semua. apa yang ada di dalam Yesaya 44 nomor 10. Siapakah dengarkan, dia? Bang Zuma. Siapakah dia Dengarkan. yang membentuk Tuhan dalam rupa patung, dalam rupa Sudah, makhluk? Sudah. Semua Mohon maaf mereka semuanya akan atas kubuat dialog ini. Tolong diam. malu. Oke? Saya sudah sedang mohon maaf. Ya. Yohanes 44 nomor 10. Siapakah dia yang membentuk Tuhan dalam rupa patung, dalam rupa manusia, dalam rupa makhluk? Semua mereka akan kubuat malu, kata Tuhan. Jadi kalau hari ini Anda malu, sadari itu penggenapan dari kitabnya orang Yahudi. Siapa suruh membentuk Tuhan dalam rupa Sekali manusia? lagi hentikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan segala Apalagi? keliruan. Sampai di sini berhenti. Ya. Tolong diselesaikan, dimatikan. Sudah, terima Ya. kasih. Ya, itu dia saudaraku. Kita bisa melihat dan menyaksikan bagaimana keberlangsungan debat atau diskusi yang sangat menarik dari seorang pemuda Kristen yang sangat cerdas dan juga sangat-sangat dipakai Tuhan secara luar biasa untuk meluruskan setiap kebenaran-kebenaran yang diputarbalikkan oleh seorang Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Kalau kita melihat ketika diskusi ini berlangsung, Ustadz Suma ini dia terlalu memaksakan kehendaknya sendiri dan keinginan sendiri terhadap iman Kristen, terhadap teks Alkitab yang dia selalu comot-comot dan dia tafsirkan dengan liar. Hal ini membuat pada akhirnya kita bisa melihat dan memberikan penilaian betapa ketidakpahaman dan betapa ketidakmengertian seorang Ustadz Suma terhadap isi Alkitab seperti itu. Menurut saya Ustadz Suma mungkin mendingan dia membahas tentang imannya saja kepada jemaahnya, kepada umatnya seperti itu, membahas tentang ajarannya kepada pengikutnya. Mungkin itu suatu hal yang lebih baik
bagi seorang Ustadz Suma seperti itu, karena biar bagaimanapun cara Ustadz Suma ingin menjatuhkan tentang isi atau kebenaran Alkitab itu sama sekali tidak akan ada faedahnya, karena Alkitab itu merupakan firman Allah yang hidup, dan di mana Alkitab itu tertulis dengan banyak dukungan fakta sejarah yang terjadi dan banyak saksi mata yang menyaksikan bagaimana karya Allah bagi umat manusia melalui pribadi Yesus Kristus yang merupakan anaknya yang tunggal. Seharusnya itu yang dipahami oleh Ustadz Suma, dan menurut saya ketika Ustadz Suma mau membahas tentang Alkitab, ada baiknya dia belajar Alkitab, membaca Alkitab itu dengan lebih teliti lagi dari awal kejadian hingga pada Wahyu, supaya dia mengetahui dan mengerti bahkan memahami tentang isi Alkitab atau kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dan ketika dia mentafsirkan Alkitab, gunakanlah literatur yang itu mendukung untuk dia menggali satu ayat Alkitab supaya dia mengerti dan memahami apa maksud dan tujuan dari penulisan kitab atau ayat tersebut, seperti itu. Ya, tapi kalau kita melihat, ya mungkin kita tidak tahu ya apa maksud dan tujuan utama Ustadz Suma ya untuk membahas tentang iman Kristen, tentang Alkitab kepada umatnya seperti itu. Ya, kita hanya bisa berdoa supaya firman yang dia baca, yang diputar balikan, yang dia salah pahami dan salah gunakan itu mengubah kehidupannya. Sama seperti Rasul Paulus, kita bisa melihat bagaimana perjalanan Rasul Paulus sebelum dia menjadi seorang rasul. Dia merupakan seorang pemberontak, dia merupakan seorang yang sangat tidak pemberontak dalam hal dia tidak senang dengan orang yang namanya pengikut Kristus, orang Kristen seperti itu. Tapi kalau kita melihat ketika perjalanannya menuju ke Damsyik, dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dan perjumpaan tersebut yang mengubahkan dia 360 derajat. Sehingga kalau kita melihat bagaimana pelayanannya, bagaimana setiap tulisannya, semuanya itu merupakan tentang apa yang dia alami dan dia rasakan seperti itu. Bukan berarti kita umat Kristen mentuhankan atau kita ya lebih mengutamakan Rasul Paulus daripada Yesus Kristus. Tidak, karena pengajaran dari seorang Rasul Paulus semuanya itu tentang karya keselamatan Allah melalui pribadi Yesus Kristus sendiri. Bagaimana mungkin itu bertentangan ya? Karena memang Ustadz Suma ini dia tidak, mungkin dia punya masalah pribadi dengan Rasul Paulus atau bagaimana, saya kurang tahu juga ya. Kalau Anda ingin menjudge tentang Rasul Paulus, Anda harus pelajari orangnya. Anda harus pelajari tulisan-tulisannya seperti apa, dan tafsirkan dengan menggunakan literatur yang terpercaya yang mendukung untuk kita bisa mencari tahu maksud dan tujuan dari penulisan ayat atau kitab tersebut. Oke teman-teman, kita berdoa untuk teman-teman kita para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya dalam pelayanan ini mereka terus dikuatkan, dipakai Tuhan secara luar biasa, dengan dipenuhi oleh hikmat Tuhan untuk mereka bisa terus memberitakan kabar baik, kabar sukacita, sehingga banyak orang yang boleh melihat, bahkan boleh mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Mungkin sekian video saya dari hari ini, sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.